Ya, bercerita seputar pelaksanaan BK yang saya ikuti di kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan ternyata ini harus diimbaskan kepada guru-guru. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu guru sudah mengajar dengan baik, dan apa yang saya sampaikan nanti ya kita sama-sama belajar, mengoreksi kekurangan dan kelebihan. Bapak Ibu guru juga bisa kasih masukan seperti itu. Jadi kegiatan yang saya lakukan di Jayapura untuk melaksanakan 7 jurus BK itu ada 7, dan saya nanti akan menjelaskan hanya satu karena mengingat waktu, sehingga saya menjelaskan satu saja. Dan ternyata kegiatan ini berkelanjutan di LMS. Setelah kemarin ada monitoring dari BGTK menyampaikan bahwa ini harus berkelanjutan. Harapan saya juga bahwa mungkin nanti ada satu guru yang membantu di pelayanan BK, karena saya berangkat sebagai kepala sekolah, jadi otomatis mungkin pelayanan ke siswa itu mungkin kurang efektif. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini mungkin kita melihat lagu yang sudah ada, jadi menyimak saja ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Oke, demikian lagu itu Bapak Ibu. Jadi 7 jurus ya, ada 7 jurus BK yang sebenarnya bukan guru BK juga, tapi Bapak Ibu guru mata pelajaran itu bisa melaksanakan, dan itu harus berkolaborasi dengan guru BK. Itulah fungsinya pengimbasan kepada guru-guru, sehingga ada masalah di sekolah bukan larinya ke BK, tetapi ada wali kelas, ada kesiswaan yang menangani itu. Jadi ketika ada masalah di sekolah juga ada guru BK, langsung lempar ke guru BK. Tetapi sebenarnya ada alur-alur yang Bapak Ibu harus laksanakan. Makanya tadi saya bilang bahwa harus ada satu guru yang merangkap jadi tenaga BK. Oke Bapak Ibu, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Jadi tumbuhkan resiliensi itu sebesar apa ketika anak mengalami masalah itu dia tidak langsung jatuh, tetapi dia ada bangkit semangat untuk itu mengatasi masalah itu. Jadi dia kadang kan, jadi nanti akan kita lihat banyak anak-anak yang kena bullying akhirnya bunuh diri dan sebagainya. Nah itu dari akibat-akibat yang masalah-masalah yang mereka hadapi itu dipendam sehingga tidak dipecahkan secara baik. Jurus berarti ada silat-silat di situ yang di jurus itu yang memang kita itu dilatih tapi memang mengingat waktu hanya 4 hari, jadi 7 jurus itu memang semua tidak efektif untuk dilaksanakan. Tapi saya hanya mendalami 2. Yang pertama tadi adalah kenali potensi, dan ini saya sudah melaksanakan tes kemampuan, tes bakat minat anak-anak, dan itu hasilnya kita sudah upload di LMS, dan mungkin Bapak Ibu guru juga nanti kalau perlu itu kita bisa sampaikan kira-kira anak ini senangnya belajar seperti apa, gaya belajarnya seperti apa ya. Jadi waktunya secepatnya, siapa yang cepat selesai ya setinggi mungkin menaranya. Jadi diharapkan di sini ada kerjasama ya, karena ini cuma 2 orang, jadi ya mungkin lebih efektif. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan
akan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Mulai. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Tepuk tangan. Oke Bapak Ibu. Kira-kira selanjutnya mungkin dari kelompok-kelompok yang tadi gagal, kira-kira ada sesuatu yang mau disampaikan? Kenapa tidak jadi-jadi itu kemarin? Tahu Pak coba. Ya. Oke. Dapat saya dan Bero. Tahu Pak ini Bapak bagi kartu ini tujuannya untuk apa Pak? Untuk tujuannya apa? Nah, Ini mau tanya. masih ada? Artinya apa hubungannya dengan proses untuk menjadi anak seterusnya dalam kategori BK? Ya, jadi tadi seperti tadi sudah gagal terus ya. Tapi apakah kalian berdua tadi sudah sampai di situ yang mau berusaha? Kami tidak bersama. Nah, berarti itu maksudnya itu supaya terus berusaha. Jangan baru satu gagal aku malas. Tapi pasti akan ada sesuatu yang ya. Jadi bukan kita menyerah, jangan menyerah toh. Masih penasaran ya? Ternyata kerjasama itu juga apa ya, susah gitu. Susah, Karena ya? kita harus memikirkan orang lain, kita juga ikut berpartisipasi. Iya. Jadi mungkin apa ya, kita harus belajar untuk lebih kompak lagi dalam menghadapi apapun. Contohnya kalau hal-hal sederhana. Tapi kalau kita kerja sendiri belum tentu berhasil. Iya. Bersama itu belum tentu berhasil. Tapi ya kalau kita kadang bersama-sama lah. Mungkin kita bisa belajar dari Mungkin satu yang tahan, satu yang ini ya. Tadi kira-kira kelompok yang menang bagaimana tadi? Kok bisa secepat itu ya? karena kayaknya tidak ada jadi saya sendiri tahu challenge-nya, saya sendiri bikin Tidak ada kerjasama. ada sih kerjasama. Ya tadi ada tujuannya, ada bantu-bantu, susun karet ya. Jadi itulah. Jadi perlunya kerjasama dalam suatu tim ya Bapak Ibu. Jadi dalam mata pelajaran juga begitu, kita tidak jalan sendiri, tapi kita masih membutuhkan bidang-bidang lain. Nah seperti tadi saya sampaikan bahwa BK itu tidak bekerja sendiri, tapi ternyata harus ada kolaborasi dari mata pelajaran yang lain. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi yang keempat itu akan ada angin dulu ya. Mungkin tadi maksud saya tadi setelah jadi mungkin dikipas terus berhubung, pasti jengkel juga mau ini sudah bagus tapi kenapa? Nah itulah jatuh bangunnya kita dalam berusaha ya. Jadi tidak segampang yang kita membalikkan telapak tangan hasil gampang sih. Tapi setelah kita lakukan ya itu ternyata susah. Jadi masalah-masalah di keadaan siswa kita tidak langsung menjudge siswa kita dia nakal sekali, ini pemalas, ini bodoh, ini apa, tapi kita belum tahu secara mendalam siswa itu seperti apa. Kita belum tahu latar belakangnya dari murid kita itu, sehingga kita tidak langsung menjudge seperti itu. Karena berbagai macam mereka punya model-model belajar atau gaya belajar yang memang kita harus pahami. Jadi pada saat kita mengajar terus mungkin siswa tidak kenal, ya itu sudah macam-macam bentuk gaya belajar. Jadi itu nanti juga kita akan berkolaborasi, siswa ini maunya belajar seperti apa, sehingga mungkin nanti di kelompok-kelompokan seperti itu, sehingga kita keinginan siswa juga kita perlu tahu. Jadi kelima itu jika menara roboh akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali ya. Jadi tidak langsung putus asa seperti tadi kelompoknya Pak Kayan ya saya lihat sudah berusaha tapi gagal terus. Pasti ada keinginan untuk terus berjuang untuk kalian. Dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi? Itu tadi kita sudah sampaikan ya.
Kemudian kedua, apa pelajaran yang paling berkah? Itu tadi kita sudah sampaikan. Kemudian ketika di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata. Jadi ya, tidak apa-apa kalau sampaikan juga menangis tadi, tidak apa-apa. Jadi itulah untuk menggali. Nah, saya rasa kita semua pernah mengalami masalah itu. Jadi ya, mungkin dari kelompok 2 adakah pernah mengalami masalah dalam kehidupan, entah di sekolah, di rumah atau apa, terus apakah langsung stres atau bagaimana? Ada? Iya. Oke, silakan Ibu Pero. Saya merasa ketika saya masuk ke kelas ada siswa yang tidak mau masuk. Saya kecewa, saya tidak mau yang berdiri, saya tidak lebih yang berdiri. Pikirannya itu sama. Oh, begitu ya. Jadi bahwa bukan saya yang rugi tapi kalian yang rugi. Oke. Mungkin ada yang lain? Mungkin Michelle kan? Ini mungkin yang berkaitan dengan diri Ya, tidak masalah. Artinya semua orang pasti punya masalah. Ya. Artinya kita tidak jalan di tempat ini sendiri gitu. Cuman kayak kita, kayak seperti saya pribadi Bapak, saya didukung oleh, saya punya kayak gereja begitu, dikuatkan dengan kehadiran orang lain untuk kayak seperti pendeta, untuk mendoakan ketika mungkin saya punya hal-hal beban yang tidak bisa saya hadapi sendiri. Artinya saya butuh orang lain untuk mendengarkan saya, untuk kasih apa pandangan lain daripada saya punya masalah, biar saya punya pikiran juga ikut terbuka dan oh iya, masalah saya bukan menonton di sini, tapi ada orang lain, ada pandangan lain, sudut pandang yang lain untuk kasih penyelesaian masalah pada saya supaya apapun yang saya hadapi itu bisa terasa ringan ketika ada orang lain yang bersama-sama dengan saya. Saya pikir itu kan kita juga Jadi bisa bangkit kembali ya dari semangat, ya, lebih bersemangat. pola pikir yang lebih baru dengan ini yang lebih baik. Itu kalau saya sih saya pribadi. Oke, makasih. Masih ada yang lain kah? Dari kelompok 1 adakah? Menurut saya mungkin sering kalau kita mengajar tidak selalu kita berhasil begitu. Kadang kita sudah mengajar, pikir kita sudah pakai metode yang terbaik, ternyata waktu kasih tes setengah dari kelas saja yang mengerti. Jadi itu kadang ada rasa gagal. Aduh, kita sudah mengajar begini tapi kenapa? Hasilnya seperti itu. Tapi tidak menyerah, lalu kemudian coba tanya teman lagi, refleksi lagi, terus tidak menyerah di situ, tidak mau lagi mengajar kelas itu, tapi coba lagi ganti metode mengajar yang sesuai. Oke, terima kasih Mas Neta. Jadi memang ya Bapak Ibu, jadi memang harus ada dukungan dari orang lain. Jadi bukan kita berjalan sendiri, ya. Jadi itulah tadi saya bilang kita perlu berkolaborasi. Jadi tidak ada yang hebat. Jadi kita semua Kita semua hebat di sekolah. Jadi marilah kita terbuka untuk teman. Kalau kita merasa bahwa itu kita tidak mampu, banyak teman yang luar biasa di sekolah kita yang kita bisa saling kerjasama. Jadi ya mungkin hal ini yang jadi pembelajaran buat kita bahwa kita sering harus ada kerjasama. Entah di kehidupan kita sehari-hari di rumah mungkin ya, dengan tetangga-tetangga kita bagaimana kita bersosialisasi sehingga ya kita tidak merasa dikucilkan atau disepelekan begitu. Tetapi kadang dari diri kita orang itu padahal sebenarnya mungkin negatif thinking ya. Kenapa dia malas Bapak Ibu? Jadi itulah tugas kita. Ya, karena kita pilih sebagai profesi guru ya, mau tidak mau segala kebutuhan siswa kita juga harus terima. Kemudian berikut ini tak tahan dibully sebagai anak yatim siswa SD bunuh diri. Macam-macam ya. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Ya, ini juga perlu Bapak Ibu ya. Mungkin ada kesepakatan jelas bagaimana. Jangan langsung kita
main pukul sembarang, ambil HP sembarang, ternyata itu berdampak negatif buat anak-anak kita. Jadi hati-hati di dalam mengambil tindakan. Self resiliency, kemudian ada emotional stability, jadi dan sebagainya itu nanti kita lihat kira-kira itu apa ya. Nah ini mungkin apa saja yang mungkin bertanya kepada saya. Percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya buat terlalu banyak. Nah itu kan nanti masing-masing itu ya. Iya itu sudah. Jadi itu dia masuk di mana? Iya. Kemudian yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Nah, fixed mindset. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Nah, itu jadi kita sudah bisa bedakan ya. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Iya. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan membangkitkan kemampuan saya. Growth. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Fix. Nah, ini tadi itu sudah. Oke Bapak Ibu, nah ini mungkin gambaran-gambaran di otak kita itu seperti apa ya. Nah, kemudian ini pujian atau dukungan. Kita sering puji terus kita dukung anak-anak, pujian atau praise, dukungan atau Bapak apresiasi kamu sudah menggerakkan apa? Menggerakkan upaya terbaik. Menggerakkan upaya terbaik. Terus yang berikut, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Dan tega tambah S ya, tegas. Jadi ini kalau kita lihat tega ya, burung itu mendorong anaknya terlempar dari sarang untuk menang. Tega ya, ada orang tua yang bisa mendorong anaknya seperti itu. Jadi maksudnya induk burung mendorong anaknya ini supaya burung itu belajar terbang. Makanya tega ya, tegas. Nah, akhirnya setelah didorong kan akhirnya dia belajar terbang. Berikut, ini sudah. Praktik menguatkan murid yang mengalami kegagalan. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah mengalami itu, bagaimana ketika siswa kita mengalami kegagalan. Misalnya situasinya gagal dalam ujian. Seperti tadi saya sudah sampaikan, seperti berpikir itu diawali apresiasi, di tengahnya koreksi, kemudian diakhiri dengan apresiasi lagi. Selesai Bapak Ibu, singkat saja. Jadi itu sudah hanya satu jurus. Di sini hanya ada 7, tapi satu saja yang sebenarnya 2. Tapi 2 itu saya sudah laksanakan untuk mengenal potensi anak. Jadi kita bisa baca terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga dan selanjutnya. Selamat siang Bapak Ibu.